Majelis Taklim Istiwa Sa'aluda mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dirahmati Allah, siapa yang tidak kenal Mbah Dalhar Watu Congol? Beliau adalah sosok kiai karismatik. Beliau dikenal sebagai salah satu guru para ulama. Karisma dan ketinggian ilmunya menjadikan rujukan umat Islam untuk menimba ilmu. Kiai Dalhar lahir di kawasan pesantren Darussalam, Watu Congol, Muntilan, Magelang. Beliau lahir pada 10 Syawal 1286 H 12 Januari tahun 1870. Nama kecilnya adalah Nahrawi, nama pemberian orang tuanya. Nasab Kiai Dalhar tersambung pada Trah Raja Mataram, Amangkurat III. Mayah Kiai Dalhar bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko. Pada waktu perjuangan Perang Jawa, Kiai Abdurrauf membantu Dipanegara berjuang di Tanah Jawa. Kiai Abdurrauf dikenal sebagai salah satu panglima perang Dipanegara, membantu laskar pada Perang Jawa. Dari silsilah Kiai Hasan Tuko, tersambung kepada Raja Amangkurat III memerintah tahun 1703 sampai tahun 1705. Nggak tahu Amangkurat Mas, Kiai Hasan Tuko memiliki nama ningrat, yakni Raden Bagus Kemuning. Pada waktu Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 meletus, Pangeran Dipanera dibantu oleh barisan kiai yang berjuang untuk melawan Belanda. Di antaranya tercatat nama Kiai Mojo, Kiai Hasan Besari, Kiai Nur Melangi, serta Kiai Abdurrauf putra Kiai Hasan Tuko. Kiai Abdurrauf inilah yang mendapat tugas sebagai Panglima Perang Dipanegara yang menjaga kawasan Magelang. Pada kisaran awal abad 19, kawasan Magelang menjadi jalur penting dalam ekonomi dan politik, karena menjadi titik pertemuan dari kawasan Yogyakarta menuju Temanggung dan Semarang di daerah pesisiran. Kiai Abdurrauf menjadi panglima untuk menjaga wilayah Magelang, serta memberi pengaruh penting penganut Dipanegara di kawasan ini. Demi menjaga kawasan Magelang dan mendukung pergerakan Dipanegara, Kiai Abdurrauf bertempat di kawasan Muntilan, yakni di Dukuh Tempur, Desa Gunung Pring, Muntilan. Di kawasan ini, Kiai Abdurrauf mendirikan pesantren untuk mengajar ilmu agama kepada pengikutnya dan warga sekitar. Dukuh santren di Desa Gunung Pring menjadi saksi perjuangan dakwah dan militer Kiai Abdurrauf. Ketika era perjuangan melawan rezim kolonial, peran Kiai Dalhar tidak bisa dilupakan. Para pejuang di kawasan Magelang, Yogyakarta, Banyumas dan kawasan Bagelan Kedu datang ke pesantren Kiai Dalhar untuk meminta doa. Oleh Kiai Dalhar, para pejuang diberi asma, doa dan ijazah kekebalan, beserta diberi bambu runcing yang telah diberi doa. Dikisahkan, ketika para pejuang menggempur Belanda di kawasan Benteng Ambarawa, dimudahkan oleh Allah dengan semangat dan kekuatan, dorongan doa dan semangat yang diberikan Kiai Dalhar serta beberapa kiai lainnya, menambah daya juang para santri untuk bertempur mengawal kemerdekaan. Pertempuran Laskar Santri dan Pemuda melawan tentara sekutu meletus pada 21 November tahun 1945 atas desakan Laskar dan Tentara Rakyat yang dikomando oleh Jenderal Sudirman. Tentara sekutu mundur ke Semarang, namun mundurnya sekutu juga membuat ribut di Ambarawa, yang kemudian disebut Palagan Ambarawa. Pada perang ini, Laskar Hizbullah dari Yogyakarta dan kawasan sekitar
bersatu dengan beberapa tentara rakyat mengepung Ambarawa. Laskar Hizbullah Yogyakarta mengirim batalion Bajron RDS, tepatnya di kawasan Jambu dan Banyu Biru. Front Ambarawa dikepung dari beberapa penjuru. Kawasan selatan dikepung pasukan gabungan dari Surakarta dan Salatiga, utara ditempati pasukan Kedu dan Ambarawa. Dari sisi timur hadir pasukan Divisi 4 BKR Salatiga. Pihak Belanda dan tentara sekutu bermarkas di Kompleks Gereja Margo Agung, beserta pos militer di perkebunan. Laskar Santri di bawah komando Bajron Idris berhasil mengakses front Ambarawa. Laskar-laskar santri dan pemuda yang bertempur di Ambarawa sebagian besar sowan ke Kiai Dalhar Watutongon dan Kiai Subci Parakan untuk meminta dua sebelum bergerilya. Mbah Kiai Dalhar mencatatkan sejarah dalam jaringan ulama Nusantara sebagai rujukan keilmuan, perjuangan serta sufisme dalam tradisi pesantren. Kiai Dalhar wafat pada 23 Ramadan, bertepatan dengan 8 April tahun 1959. Jasad Kiai Dalhar dikebumikan di pemakaman Gunung Pring, Watutongon, Muntilan, Magelang. Kisah perjuangan dan keteladanan Kiai Dalhar menjadi bukti betapa penting jaringan ulama santri dalam mengawal negeri menjemput kemerdekaan Indonesia. Salah satu doa yang populer dan pernah diijazahkan Kiai Haji Dahlar Watutongon adalah Allahumma ubat ubat. Ijazah doa Allahumma ubat ubat dari Kiai Haji Dahlar Watutongon bertujuan supaya umat muslim giat dan rajin dalam bekerja. Allahumma ubat ubat iso nyandang iso mangan iso liwat muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet Allahumma kitra kitri suke sawah suke pari suke sapi suke bebek suke meri suke santri suke rezeki.